mengenai teknik lowball dan teknik highball dalam kegiatan bernegosiasi. Biasanya, para negosiator yang menggunakan teknik ini itu membuka kegiatan bernegosiasi dengan memberikan harga yang jauh di atas atau di bawah harga yang semestinya. Dan biasanya juga orang-orang yang menggunakan teknik ini itu sebelum melakukan kegiatan bernegosiasi juga sudah mengetahui gitu bahwa kegiatan bernegosiasi yang akan mereka lakukan itu tidak akan mencapai sebuah kesepakatan. Dan teknik lowball dan teknik highball juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Resikonya itu adalah orang yang terlibat dalam kegiatan bernegosiasi itu hanya menganggap bahwa kegiatan bernegosiasi yang mereka lakukan itu hanya sia-sia dan membuang-buang waktu saja dengan alasan tadi. Karena harga yang diberikan itu sangat tidak masuk akal dari harga yang semestinya. Dan biasanya orang yang melakukan teknik ini juga langsung men-stop kegiatan bernegosiasi sehingga kegiatan bernegosiasi langsung dapat dikatakan sebagai kegiatan bernegosiasi yang gagal dan tidak mencapai sebuah kesepakatan. Karena memiliki resiko yang sangat tinggi, teknik lowball dan highball juga memiliki cara terbaik bagaimana cara untuk menangani ketika melakukan bernegosiasi menggunakan teknik lowball dan teknik highball. Cara terbaiknya itu adalah pihak yang merasa dirugikan sebaiknya tidak usah bertele-tele memberikan harga ulasan yang tidak masuk akal juga, tetapi langsung saja dengan menembak lawan bernegosiasinya dengan harga yang lebih logis, dengan harga yang masuk akal, dan tidak terlalu jauh gitu dari harga yang semestinya, sehingga kegiatan bernegosiasi tidak dikatakan gagal dan dapat bisa diteruskan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh video bagaimana sih cara penerapan teknik lowball dan teknik highball dalam kegiatan sehari-hari. Silakan disimak videonya. Ketika itu, Vika sedang pergi ke sebuah pameran yang memamerkan berbagai macam kain batik dengan berbagai corak dari seluruh Indonesia. Boleh Kak, silakan dilihat-lihat dulu batiknya. Wah, batik ini cantik nih. Harganya berapa ya, Mbak? Oh, yang itu batik tulis Solo asli, Kak. Harganya 1,5 juta aja. Ini mahal banget, nggak bisa kurang. Bisa, Kak. Buat Kakak saya kasih 1,3 juta aja deh. 500.000 gimana? Waduh, belum bisa, Kak, kalau segitu. Harga segitu saya balik modal aja enggak, Kak. Lagi pula itu batik tulis Solo asli. Buatnya tidak pakai cat. Dijamin deh nggak luntur, Kak. Ya udah deh, 600.000 gimana? Ya, nggak bisa, Kak. Gimana? 1 juta aja deh. Saya kasih diskon khusus buat Kakak. Kurangin dikit lagi deh, Mbak. 800.000 ya. Yaudah, boleh deh, Kak. 400.000 ya, Kak. Asik, boleh nih. Makasih, Mbak. Saya mau yang ini deh satu. Ya, sama-sama. Nah, berdasarkan contoh cerita tersebut, Vika yang berperan sebagai penjual menawarkan harga batik dengan harga yang jauh sekali dari harga yang semestinya. Sebenarnya kegiatan seperti contoh tersebut bisa saja gagal, tetapi penjual batik memilih untuk langsung menembakkan harga dengan harga yang lebih logis, sehingga kegiatan bernegosiasi dapat mencapai sebuah kesepakatan, yaitu sebesar Rp800.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bernegosiasi. Dalam bernegosiasi itu, hendaknya kita harus memperhatikan aspek-aspek etis di dalamnya, seperti halnya transparan dalam memberikan informasi kepada pihak lawan. Namun, pada saat yang sama, negosiator tertarik dalam memaksimalkan keuntungan mereka, sehingga mereka mungkin saja hanya terbuka sesedikit mungkin mengenai posisi mereka, atau mereka memanipulasi informasi yang mereka berikan kepada pihak lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan dilema negosiasi fundamental yang melibatkan kepercayaan dan kejujuran. Tipu daya dan dalih terjadi dalam negosiasi mungkin muncul dalam beberapa bentuk. Menurut Robinson, Lewicki, dan Donahue, terdapat beberapa taktik negosiasi yang ambigu secara etika. Salah satunya yaitu taktik penawaran kompetitif tradisional. Taktik ini sering disebut taktik yang paling efektif, walaupun sedikit tidak etis, namun masih tetap dianggap taktik yang biasa digunakan dan sesuai dengan aturan.
Nah, untuk kali ini saya akan memberikan contoh negosiasi dalam konteks jual beli mobil bekas. Halo, siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa saya berbicara? Saya Deva, Bu. Apakah benar yang dari showroom mobil 99? Oh iya, benar Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, minggu kemarin itu kan saya sempat melihat-lihat mobil ya di showroom Anda. Nah, saya itu berminat sama salah satu mobil yang ada di sana. Nah, apakah mobil Jazz RS tahun 2020 warna hitam tuh masih ada ya? Iya, benar. Mobilnya masih ada Bu. Kondisinya juga saat ini masih bagus seperti baru. Bodi mobilnya masih oke, mesinnya juga aman Bu. Oh, seperti itu. Lalu untuk kilometer mobilnya itu berapa ya? Masih sedikit Bu, sekitar 20.000 kilometer. Karena memang mobilnya jarang dipakai oleh pemilik sebelumnya. Mengenai riwayat mobil ini, kira-kira pemilik sebelumnya tuh siapa ya? Terus kenapa ya mobilnya tuh bisa sampai dijual? Oh iya iya, mobilnya ini pemiliknya dulu seorang dokter. Dan kalau tidak salah, mobil ini dijual karena pemiliknya tersebut ingin menggantinya dengan mobil yang lebih besar, Bu. Terus mobil ini pernah mengalami kerusakan gitu atau akibat terkena bencana, mungkin banjir makanya dijual apa gimana? Oh tidak, Bu. Mobil ini tidak memiliki kerusakan atau kecacatan sama sekali. Masih dalam kondisi yang sangat bagus. Oh gitu. Iya, saya juga lihat nih di website Anda, harga yang Anda pasang untuk mobil itu sekitar 270 jutaan ya. Kalau misalkan saya tawar jadi 200 juta, bisa nggak, Bu? Masih belum bisa, Bu. Kondisi mobil saya ini masih bagus. Mungkin bisa dinaikkan sedikit lagi harganya. Ya, bagaimana kalau 240 juta deh, Bu? Ya, maaf Bu, masih belum bisa karena sebelumnya juga malah sudah ada yang menawar 255 juta. Tapi saya merasa sayang gitu karena kondisi mobil saya ini kilometernya juga masih aman dan bagus, Bu. Mungkin kalau 265 juta saya lepas, Bu. Tapi harga segitu masih sedikit mahal, Bu, buat saya. Gimana kalau diturunkan lagi deh, 5 juta, jadinya 260 juta, Bu. Terakhir deh. Oh iya, boleh, baik Bu, saya setuju. Nah, baik. Untuk pembayarannya bagaimana ya? Bisa melalui transfer atau cash saja Bu. Nanti Ibu kirimkan saja alamat Ibu ke rumah kami. Atau bisa datang langsung ke ruko kami untuk mengurus beberapa berkas mengenai kepemilikan mobilnya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya baik Ibu, sama-sama. Dari percakapan tadi, dapat kita ketahui bahwa proses negosiasi tersebut mengandung salah satu taktik negosiasi secara etis, yaitu penawaran kompetitif tradisional, di mana terjadinya kompetisi antara kedua belah pihak karena ingin saling menang. Seperti contoh, dalam negosiasi tersebut, pembeli membuat penawaran pembukaan yang berlebihan, yaitu dengan menawar seharga 200 juta atau selisih 70 juta dari harga jual. Tapi kemudian mengalami kenaikan menjadi 260 juta. Lalu pada pihak penjual, dia juga bersaing yaitu dengan tidak memberi kemudahan kepada pihak pembeli untuk menegosiasikan harga mobil. Teknik negosiasi selanjutnya ada mengatur negosiasi yang sulit. Dalam negosiasi akan ada saatnya negosiator berhadapan dengan situasi sulit ketika pihak lain menggunakan model negosiasi yang berbeda dan negosiator harus bisa mengatasi negosiasi sulit tersebut. Kesulitan disebabkan kurangnya keahlian termasuk pengamatan dalam kesempatan negosiasi. Tujuan untuk mengatur negosiasi yang sulit adalah untuk meyakinkan pihak lain berpindah dari negosiasi distributif ke integratif. Bagaimana cara untuk mengatur percakapan yang sulit? Metode yang dapat digunakan para negosiator ketika berurusan dengan pihak yang sulit dengan salah satu cara melalui pendekatan terobosan Yuri.
dalam buku Roy Zelewski yang di dalamnya Yuri mengusulkan untuk menciptakan lingkungan bernegosiasi yang menyenangkan dan mencapai kesepakatan bersama yang memuaskan dan tercapainya negosiasi yang tegas dan adil. Strategi terobosan adalah tindakan tidak langsung yang membiarkan orang lain memiliki jalannya sendiri. Untuk mengetahui contoh strategi terobosan Yuri untuk mengatur negosiasi yang sulit, yuk kita simak adegan berikut ini. Pada suatu hari ada seorang manajer sedang menghadapi situasi sulit dikarenakan perusahaan sedang mengalami penurunan yang mengharuskan beberapa karyawan akan mengalami pemutusan kontrak kerja. Lalu seorang manajer memanggil customer service untuk datang ke ruangannya. Selamat siang, Rafika. Bagaimana pekerjaan kamu hari ini? Siang, Bu. Semua sudah saya kerjakan, Bu. Kenapa Ibu memanggil saya ke ruangan? Sebelumnya, saya ingin memberitahu keadaan perusahaan sekarang ini sedang baik-baik saja. Perusahaan tidak pernah menginginkan karyawannya mengalami pemutusan kontrak kerja atau PHK. Saya mau dipecat. Bu, saya udah rajin loh dalam mengerjakan semua pekerjaan. Saya juga seorang single parents, Bu, punya anak 2. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya khawatir kalau saya tidak punya pekerjaan ini, Bu. Bolehkah saya selesaikan dulu kalimat saya? Baik, Bu. Tapi tolong sekali lagi jangan pecat saya. Saya akan melakukan yang terbaik dan akan selalu bekerja keras. Gaji tidak dibayar tepat waktu juga tidak masalah, Bu. Maaf, tidak bisa. Saya hanya mengikuti perintah saja. Ibu, saya mohon tolong pikirin nasib anak saya juga dong, Bu. Jangan PHK saya segampang ini. Ibu enak masih bisa bekerja. Saya gimana nanti ke depannya? Tega sekali perusahaan ini. Baik, kalau seperti itu, saya berikan penawaran bagaimana perusahaan ini akan memberikan hak-hak karyawan seperti insentif, uang tunjangan hidup selama kamu belum mendapat pekerjaan baru, dan akan mengeluarkan waktu untuk kamu agar dipercayai di perusahaan lain ketika melamar pekerjaan baru. Tapi itu nggak sama seperti yang punya pekerjaan tetap, Bu. Tunjangan dari perusahaan sangat besar karena perusahaan peduli dengan nasib karyawan. Jadi ketika kamu keluar sudah terjamin dari perusahaan. Jika kamu terus bertahan di sini, perusahaan tidak bisa membayar kerja keras kamu setiap bulannya. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya ingin kamu berbesar hati menerima ini semua. Sebaiknya kamu mencari di luar sana yang akan memberi keuntungan yang lebih dan kamu akan sukses setelah keluar dari perusahaan ini. Saya yakin perusahaan lain banyak yang membutuhkan kamu. Baik, Bu. Saya terima ini semua karena memang perusahaan ini sedang mengalami penurunan. Ya, saya selaku atasan, terima kasih sudah banyak membantu untuk perusahaan ini. Karena ini kamu sudah bekerja dari awal sampai akhir. Iya, Bu. Terima kasih juga karena perusahaan selama ini sudah banyak membantu saya. Iya, terima kasih. Dari contoh sketsa yang sudah dipraktikkan tersebut, di mana seorang manajer menggunakan strategi terobosan Yuri untuk mengatur negosiasi yang sulit. Dengan menggunakan langkah pertama, tidak menyerang balik, melainkan memenuhi kebutuhan negosiator. Langkah kedua, manajer bisa menghindari emosi dengan mencoba memberikan komunikasi positif dan membangun. Langkah ketiga, bernegosiasi dengan memfokuskan tujuan dan kepentingan bersama. Langkah keempat, pada akhirnya mudah untuk customer service itu berkata iya terhadap penawaran yang diberikan. Langkah kelima, sampai seorang customer service itu sulit untuk berkata tidak terhadap penawaran yang diberikan. Menurut Wix, ada 3 elemen penting untuk mengatur percakapan yang sulit, yang sukses, yaitu pertama, kejelasan, 2, nada, dan 3, mengutarakannya dengan kepala dingin.
Selanjutnya, saya akan membacakan negosiasi win-win solution. Di dalam bernegosiasi, pastinya kita ingin mendapatkan keuntungan yang sama maupun dari pihak negosiasi dan negosiator. Agar mendapatkan kesepakatan, maka pihak negosiasi dan negosiator harus berdiskusi dan bertanya apa yang saling kita mau. Di dalam ini, saya ingin mengenalkan teknik negosiasi win-win solution, di mana teknik ini pihak yang terlibat keinginan dan kebutuhannya sama-sama bisa tercapai. Tidak ada menang atau kalah pada kondisi no outcome. Singkatnya, proses negosiasi win-win solution, kedua belah pihak yang melakukan negosiasi berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, berikut ilustrasi percakapan teknik negosiasi win-win solution dalam membeli rumah. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, bisa saya bantu? Ini saya barusan melihat perumahan bunga ini. Kebetulan saya tertarik untuk tinggal di sini dengan keluarga saya. Kira-kira berapa harga rumah di klaster A itu? Oh, baik Mbak. Untuk klaster A, kami menawarkan mulai dari harga 5 miliar. Tidak ada diskon, Mbak. Paling cuma 10%, Mbak. Tapi saya bisa merekomendasikan klaster B dengan harga mulai dari 2,5 M. Mbak bisa langsung menempati hunian tersebut. Saya kurang suka, Mbak. Dikarenakan saya melihat klaster B terlalu di belakang, kalau klaster A langsung dekat dengan pintu akses keluar masuk. Begini saja, Mbak. Bila Mbak minat mengambil klaster B, saya akan memberikan penawaran berupa 3 unit AC dan pengambilan barang dari rumah Mbak ke hunian baru. Tetapi kalau Mbak tertarik dengan klaster A juga tidak apa, memang enak memiliki akses terdekat dari pintu keluar masuk. Bagaimana Mbak? Baik, Mbak, saya setuju. Saya akan mendep ke klaster B, meskipun harganya tidak terlalu mahal, lumayan dapat gratis antar pindahan barang saya. Baik Mbak, saya akan segera mengurus berkas rumah Mbak. Mungkin dalam 3 hari Mbak bisa langsung menempati hunian baru itu. Baik, Mbak. Terima kasih. Dari ilustrasi tersebut, sang pembeli rumah ingin membeli rumah di klaster A. Ia mengurungkan niatnya dikarenakan klaster A masih terbilang mahal harga rumahnya. Lalu, si penjual menawarkan rumah di klaster B yang harganya sedikit miring dibandingkan di klaster A. Dan memberikan penawaran gratis berupa 3 unit AC dan fasilitas antar barang agar menarik hati konsumen dan mau deal dengan penawaran kita. Karena sebelumnya sang pembeli melihat harga rumah di klaster A terlalu mahal, maka penjual menawarkan penawaran yang menarik agar pembeli tertarik dan membeli hunian di rumah tersebut. Dari sini yang kita lihat bahwa si pembeli dan si penjual sama-sama untung. Mereka sama-sama mendapatkan apa yang mereka mau. Jenis-jenis negosiasi menurut Afriansyah 2017 secara umum dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, negosiasi kooperatif. Dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling percaya untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Karena dalam negosiasi tipe ini, kedua belah pihak akan saling menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, negosiasi distribusi. Negosiasi tipe ini melibatkan pembagian, sehingga kedua belah pihak akan ingin mendapatkan potongan atau bagian lebih besar dari hal yang sedang dinegosiasikan. Biasanya, tipe negosiasi ini dilakukan untuk pertukaran. Sedangkan berdasarkan kemungkinan hasil yang diperoleh, negosiasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada strategi negosiasi win-win, win-lose, lose-win, dan lose-lose. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan mengambil satu contoh percakapan dengan menggunakan strategi negosiasi lose-lose. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan terlebih dahulu, apa sih pengertian yang sebenarnya dari strategi negosiasi lose-lose itu sendiri.
Strategi negosiasi jenis lose-lose ini adalah negosiasi di mana pihak pertama dan pihak kedua akan kalah atau tidak mendapatkan keinginan masing-masing. Sehingga negosiasi ini merugikan. Pihak yang sama-sama kalah dari kedua pihak ini sepakat dengan hasil akhir yang sama. Strategi ini biasanya untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Contoh strategi lose-lose ketika kedua belah pihak mengalami kekalahan dan kerugian yang amat besar, maka dari itu mereka bersepakat untuk damai guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Nah, berikut ini adalah contoh teks negosiasi terkait dengan pemecahan konflik suatu kejadian yang dilakukan oleh Mbak Dinda sebagai pengendara mobil Avanza dan Mbak Tasya sebagai pengendara mobil Innova. Di suatu hari telah terjadi kecelakaan antara Mbak Dinda dengan Mbak Tasya yang diakibatkan dari kendaraan Mbak Tasya yang menabrak kendaraan Mbak Dinda. Mbak, tolong turun dari mobil sekarang juga. Mbak, mohon maaf, saya nggak sengaja. Tidak sengaja bagaimana? Jelas-jelas Mbak tadi menabrak mobil saya. Lihat itu, Mbak. Tapi yang salah kan Mbak juga tadi, sebelum lampu merah sudah berhenti. Mbak juga mendadak berhentinya. Saya di belakang kaget dengan tindakan Mbak yang rem mendadak. Lah kok saya yang disalahkan? Itu lampu kuning, Mbak. Makanya saya siap-siap untuk berhenti. Mbak tahu kan artinya lampu kuning? Lalu bagaimana sekarang? Lihat itu bemper belakang dan pintu belakang saya jadi remuk semua. Ya, seharusnya Mbak berhenti pelan-pelan. Mbak sebelum lampu merah jalan cepat. Tiba-tiba merah berhenti mendadak. Yang nggak hanya mobil Mbak yang rusak. Lihat bagian depan mobil saya. Remuk juga, Mbak. Ya, saya tidak mau tahu. Pokoknya Mbak harus tanggung jawab memperbaiki mobil saya. Lah, terus mobil saya siapa yang mau bertanggung jawab? Saya nggak mau bertanggung jawab ya, Mbak. Toh, Mbak juga yang tiba-tiba ngerem mendadak. Kalau begitu, Mbak akan saya laporkan ke polisi sekarang juga. Silakan saja Mbak laporkan ke polisi, saya siap kok. Mbak juga yang berkendara nggak hati-hati. Kenapa saya malah disuruh tanggung jawab? Asal Mbak tahu ya, saya juga punya keluarga yang juga bekerja di Kapolres. Mbak bisa saya laporkan karena Mbak juga salah. Sudahlah Mbak, lebih baik kita damai saja. Saya nggak mau cari ribut. Anggap ini kesalahan bersama. Mobil Mbak ada asuransinya kan? Iya, ada. Ya, mobil saya juga ada. Sudahlah Mbak, lebih baik kita berdamai dan saling introspeksi diri dan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Ya sudah kalau begitu, saya pergi dulu. Iya Mbak, lain kali hati-hati kalau di lampu merah. Itu dia contoh dari percakapan strategi negosiasi lose-lose. Berdasarkan percakapan di atas, Mbak Dinda dengan pemilik mobil Avanza ingin meminta pertanggungjawaban Mbak Tasya atas terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada mobilnya. Di sisi lain, Mbak Tasya yang juga bernasib sama dengan kerusakan pada mobilnya lebih memilih untuk berdamai karena posisinya tidak ada yang bisa disalahkan atas kerugian yang mereka terima. Berdasarkan pengertian strategi negosiasi lose-lose, kedua pihak akan kalah atau tidak mendapatkan keinginannya masing-masing, sehingga negosiasi ini merugikan. Di sini, pihak pertama dan pihak kedua sama-sama mengalami kekalahan dan kerugian yang besar. Kemudian, salah satu pihak menawarkan untuk berdamai, dan pada akhirnya kedua pihak sepakat untuk menyetujui guna meminimalisir kerugian yang akan jauh lebih besar lagi.